Kitab Yobel atau Kitab Jubileum adalah salah satu teks apokrifa dalam tradisi Yahudi yang berarti bahwa kitab ini tidak termasuk dalam kanon resmi Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama Kristen. Meskipun demikian, Kitab Yobel dianggap penting dalam beberapa tradisi Yahudi, khususnya dalam kelompok-kelompok tertentu seperti orang-orang Esenian di Qumran, dan juga dikenal dalam tradisi Kristen yang lebih luas. Dalam perspektif Islam, meskipun Kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu atau kitab yang diturunkan oleh Allah, beberapa kisah dan ajaran yang ada di dalamnya dapat ditemukan dalam narasi Al-Quran. Berikut ini adalah beberapa aspek yang relevan mengenai Kitab Yobel dalam perspektif Islam. Kitab Yobel diyakini ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi, meskipun ada yang berpendapat bahwa teks ini berasal dari tradisi yang lebih tua. Kitab ini mengandung kisah sejarah umat Israel dan menceritakan perjalanan mereka sejak zaman Adam hingga Musa. Judul Yobel mengacu pada istilah untuk perayaan tahunan yang disebut Tahun Jubili dalam tradisi Yahudi, di mana pada tahun itu tanah yang telah dibeli atau dijual kembali ke pemilik asalnya dan perbudakan dibatalkan. Bagian awal Kitab Yobel mengisahkan penciptaan dunia, mencatatkan urutan penciptaan yang serupa dengan yang ada dalam Kitab Kejadian, tetapi dengan beberapa perbedaan. Kitab Yobel juga berfokus pada sejarah para nabi dan keturunan mereka, termasuk kisah Nuh, Abraham, dan Musa. Misalnya, ia mencatatkan peristiwa penting dalam sejarah Bani Israel, seperti perjanjian-perjanjian antara Allah dan para nabi. Tahun Jubili. Kitab ini mengatur prinsip-prinsip tahun Jubili, di mana umat Israel diperintahkan untuk memulihkan hak atas tanah mereka setiap 50 tahun sebagai simbol pembebasan dan pengampunan. Banyak kisah dalam Kitab Yobel yang juga ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, meskipun dalam bentuk yang lebih singkat atau dengan beberapa perbedaan detail. Beberapa kisah yang relevan antara lain, kisah Adam dan Hawa, kisah penciptaan manusia dan kehidupan Adam sebagai nabi pertama juga tercatat dalam Kitab Yobel dan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 39. Kisah Nuh. Kitab Yobel memberikan detail tambahan tentang perahu Nuh dan peristiwa banjir besar yang juga ditemukan dalam Al-Quran, Quran Surah Hud ayat 36 hingga 48. Kisah Abraham. Dalam Kitab Yobel, Abraham digambarkan sebagai seorang nabi yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran tauhid yang juga diakui dalam Islam. Quran Surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Kisah Musa. Perjalanan hidup Nabi Musa, termasuk kelahirannya, pengangkatannya sebagai nabi, dan pembebasan Bani Israel dari Mesir banyak dicatat dalam Kitab Yobel dan diceritakan secara luas dalam Al-Quran. Quran Surah Al-A'raf ayat 103 hingga 137. Konsep tahun Jubili yang tercantum dalam Kitab Yobel, di mana tanah kembali ke pemiliknya dan perbudakan dibatalkan, memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip pengampunan dan keadilan sosial dalam Islam. Walaupun Islam tidak mengadopsi praktik tahunan seperti dalam Kitab Yobel, nilai-nilai tersebut tercermin dalam ajaran Islam terkait zakat, sedekah, dan pembebasan budak. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dan meskipun tidak ada tahun Jubili secara eksplisit dalam ajaran Islam, prinsip pengampunan dan pembebasan dari perbudakan diangkat dalam konteks yang lebih luas. Dalam Islam, Al-Quran mengakui keberadaan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, termasuk Taurat untuk Musa, Injil untuk Isa, dan Zabur untuk Daud, serta kitab-kitab lainnya yang mungkin telah hilang atau diubah. Islam meyakini bahwa meskipun kitab-kitab ini awalnya merupakan wahyu dari Allah, sebagian besar teks tersebut telah mengalami perubahan atau distorsi oleh umat yang sebelumnya. Kitab Yobel tidak termasuk dalam kitab yang dianggap wahyu oleh Islam, tetapi ajarannya tentang kisah para nabi dan prinsip moralnya tetap dihargai jika sesuai dengan ajaran Islam. Kitab Yobel adalah teks apokrifa yang menggambarkan sejarah umat Israel yang banyak mencatatkan kisah-kisah nabi yang juga terdapat dalam tradisi Islam. Meskipun Islam tidak menganggap Kitab Yobel sebagai wahyu, banyak ajaran dan nilai moral yang dapat ditemukan dalam kitab tersebut yang selaras dengan ajaran Islam, terutama mengenai keadilan, pengampunan, dan kebebasan. Islam memandang semua nabi dan kitab yang diturunkan kepada umat manusia dengan penuh hormat, meskipun beberapa kitab tersebut tidak terjaga keasliannya.
Dalam perspektif Islam, kitab Yobel dianggap sebagai salah satu teks yang tidak termasuk dalam kitab-kitab wahyu yang diakui, meskipun ia mengandung sejumlah kisah yang serupa dengan yang ditemukan dalam Al-Quran. Dari sudut pandang Islam, meskipun kitab Yobel mengandung beberapa elemen yang berhubungan dengan ajaran tauhid dan kisah-kisah Nabi, ada sejumlah penyimpangan atau perbedaan dalam teks ini yang membuatnya tidak diterima sebagai wahyu yang sah. Berikut adalah beberapa aspek penyimpangan yang dapat ditemukan dalam kitab Yobel dari perspektif Islam. Kitab Yobel mengandung sejumlah narasi yang berbeda dari versi yang ada dalam Al-Quran, yang bisa dianggap sebagai penyimpangan dalam hal keakuratan atau penggambaran para nabi. Kitab Yobel mengandung kisah yang menyatakan bahwa Nuh hidup selama lebih dari 900 tahun, tetapi ada penekanan lebih pada jumlah tahun yang dilaluinya dan peranannya dalam memimpin umat manusia yang lebih luas. Dalam Al-Quran, meskipun disebutkan bahwa Nuh berusia panjang, Quran Surah Al-Ankabut ayat 14, tidak ada penekanan berlebihan pada angka tertentu atau rincian yang lebih lanjut seperti dalam kitab Yobel. Kitab Yobel mengklaim bahwa Abraham adalah seorang nabi yang dengan sengaja menentang berhala yang ada di keluarga dan masyarakatnya sejak usia muda, bahkan di masa kanak-kanaknya. Sementara dalam Al-Quran, Quran Surah Maryam ayat 42 hingga 50, cerita tentang Abraham lebih fokus pada debatnya dengan kaum penyembah berhala ketika ia dewasa, bukan sejak masa kecilnya. Kitab Yobel tampaknya memperpanjang narasi ini dengan elemen-elemen yang tidak ditemukan dalam sumber Islam yang lebih otoritatif. Kitab Yobel memperkenalkan konsep tahun Jubili sebagai sebuah tahun yang diatur oleh hukum Allah untuk mengembalikan tanah kepada pemilik asalnya dan membebaskan budak. Meskipun konsep tentang pembebasan budak dan pemulihan hak tanah memang dikenal dalam Islam dalam bentuk zakat dan pembebasan budak, konsep tahunan Jubili ini tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam, keadilan sosial dan pembebasan budak tidak terikat pada siklus tahunan seperti dalam kitab Yobel, melainkan lebih berdasarkan pada prinsip keadilan, kedermawanan, dan tanggung jawab individu. Kitab Yobel mengandung berbagai peraturan dan instruksi hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa contoh termasuk peraturan mengenai pengorbanan hewan yang agak berbeda dengan yang ada dalam Islam. Aturan tentang pernikahan dan warisan yang seringkali lebih mirip dengan hukum Yahudi atau tradisi yang lebih lokal, tetapi tidak sejalan dengan hukum syariah Islam yang lebih universal. Kitab Yobel mengandung banyak detail yang tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis. Beberapa bagian menambahkan cerita yang lebih mendalam mengenai kehidupan para nabi dan para keturunannya yang tidak diakui dalam tradisi Islam. Islam menganggap bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran adalah wahyu yang murni dari Allah, dan setiap tambahan atau perubahan dalam cerita tersebut dianggap sebagai penyimpangan. Beberapa interpretasi hukum dalam kitab Yobel lebih dekat dengan hukum-hukum Yahudi ketimbang prinsip-prinsip universal yang diterapkan dalam Islam. Misalnya, dalam beberapa peraturan yang diajarkan dalam kitab Yobel, ada penekanan pada sistem peribadatan yang lebih terbatas pada bangsa Israel saja, sementara Islam mengajarkan bahwa agama Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam kitab Yobel, ada bagian yang lebih menekankan pada ritual dan kewajiban peribadatan yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman kuno, dengan beberapa elemen yang tidak selaras dengan konsep tauhid dalam Islam, seperti penekanan pada perayaan atau ibadah yang lebih berbasis pada hari-hari tertentu atau pada tindakan yang lebih bersifat simbolis. Dalam Islam, ibadah yang utama adalah penghambaan kepada Allah semata dan tidak tergantung pada tanggal atau perayaan tertentu yang bersifat ritualis. Secara umum, kitab Yobel menggambarkan dirinya sebagai teks yang menambah penjelasan dan tafsiran atas Taurat yang diterima oleh Bani Israel. Namun, dalam Islam, Al-Quran disebut sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat, Injil, dan Zabur. Dengan demikian, setiap teks yang mengklaim menjadi tambahan atau penggantian dari kitab-kitab ini dianggap tidak sah dan menyimpang dari wahyu yang asli. Dalam pandangan Islam, kitab Yobel merupakan teks yang mengandung beberapa penyimpangan, baik dalam hal narasi para nabi maupun dalam aturan-aturan hukum yang disebutkan. Islam mengajarkan bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan sempurna yang mengoreksi segala penyimpangan atau perubahan yang mungkin terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya.
Kitab Yobel, meskipun berisi cerita-cerita yang serupa dengan yang ada dalam Al-Quran, tidak dianggap sebagai bagian dari wahyu yang sah dan otoritatif dalam Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap kitab Yobel tidak sepenuhnya seragam, karena kitab Yobel tidak diakui dalam tradisi Islam sebagai wahyu atau kitab yang sah. Secara umum, kitab Yobel dianggap sebagai salah satu teks apokrifa yang tidak termasuk dalam Al-Quran atau Sunnah, dan karena itu, ia tidak memiliki otoritas dalam hukum Islam. Namun, ada beberapa perspektif yang dapat ditemukan dalam pemahaman ulama dan ilmuwan Muslim terkait isi kitab Yobel, baik secara historis maupun teologis. Ulama Islam secara umum menganggap kitab Yobel sebagai teks yang tidak memiliki status keagamaan dalam Islam. Beberapa alasan utama di balik pandangan ini adalah Islam meyakini bahwa hanya Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu final dari Allah yang tidak terdistorsi dan tidak berubah. Kitab-kitab yang datang sebelumnya seperti Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, dan Zabur untuk Nabi Daud dianggap wahyu yang asli, tetapi telah mengalami perubahan atau penambahan seiring waktu, baik secara sengaja maupun tidak. Kitab Yobel, meskipun berisi kisah-kisah yang mirip dengan yang ada dalam Al-Quran, tidak dianggap sebagai bagian dari wahyu yang asli, dan karena itu tidak dijadikan sumber hukum atau keimanan dalam Islam. Kitab Yobel mengandung berbagai aturan dan peraturan yang lebih mirip dengan hukum Yahudi dan tradisi Israel, seperti konsep tahun Jubili dan pengaturan kehidupan sosial yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Islam lebih menekankan pada keadilan sosial, sedekah, dan pengampunan, tetapi tidak mengadopsi sistem peribadatan atau praktik hukum yang sama, persis dengan yang ada dalam kitab Yobel. Meskipun kitab Yobel menceritakan kisah-kisah para nabi yang juga ada dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, Islam menganggap bahwa cerita-cerita ini dalam kitab Yobel seringkali mengandung tambahan atau modifikasi yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, beberapa narasi dalam kitab Yobel lebih menekankan elemen-elemen yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti peran nabi sejak kecil, atau penambahan detail yang bertujuan untuk memberikan penafsiran lebih lanjut, yang bisa dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Ilmuwan Muslim yang mempelajari kitab-kitab apokrifa dan sejarah teks-teks agama lainnya seringkali menganalisis kitab Yobel dari sudut pandang akademis atau historis. Mereka melihatnya sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang berkembang di luar lingkup wahyu Islam. Banyak ilmuwan Muslim yang mempelajari kitab Yobel dari perspektif perbandingan agama dan sejarah teks. Kitab ini memberikan wawasan mengenai bagaimana tradisi Yahudi kuno memandang kisah-kisah para nabi dan prinsip-prinsip hukum mereka. Dalam konteks ini, ilmuwan Muslim mungkin mengakui adanya kesamaan antara kitab Yobel dan Al-Quran dalam beberapa aspek sejarah. Tetapi mereka juga akan mencatat adanya perbedaan penting, terutama terkait dengan ajaran teologis dan hukum yang ada dalam kitab Yobel. Beberapa ilmuwan Muslim yang berfokus pada perbandingan teks dan sejarah agama mungkin menyoroti bagaimana kitab Yobel berfungsi dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Mereka mungkin akan mencatat bahwa meskipun kitab Yobel tidak diakui dalam kanon Alkitab, pengaruhnya dapat terlihat dalam kultur Yahudi dan dalam pemahaman tertentu mengenai waktu, perayaan Jubili, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembebasan dan keadilan. Ilmuwan Muslim yang mengkaji kitab Yobel juga sering menekankan penyimpangan yang ada dalam kitab ini dibandingkan dengan Al-Quran. Beberapa poin penting yang mungkin disoroti meliputi, kitab Yobel memberikan banyak detail tambahan tentang kehidupan nabi-nabi seperti Nuh dan Abraham yang tidak ada dalam Al-Quran, dan ini dapat dianggap sebagai penyimpangan historis. Konsep ini adalah aspek penting dalam kitab Yobel, tetapi tidak ditemukan dalam tradisi Islam dalam bentuk yang sama. Islam memang mengajarkan prinsip pembebasan dan keadilan, tetapi bukan dalam format tahunan yang terikat pada siklus tertentu. Kitab Yobel juga mencatatkan berbagai aturan yang lebih mirip dengan hukum Yahudi, seperti pembagian tanah dan kewajiban sosial, yang tidak konsisten dengan hukum Islam yang lebih universal. Secara keseluruhan, baik ulama maupun ilmuwan Muslim memandang kitab Yobel dengan skeptisisme dalam hal keotentikan wahyu. Meskipun beberapa kisah dalam kitab Yobel memiliki kesamaan dengan yang ada dalam Al-Quran, seperti kisah nabi-nabi yang dikenal dalam Islam, kitab ini dianggap sebagai teks yang berpotensi telah mengalami perubahan atau penyimpangan dari wahyu asli.
Kitab Yobel tidak diakui dalam Islam sebagai wahyu yang sah, dan ajaran-ajarannya dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, dari perspektif ilmiah dan historis, Kitab Yobel dapat dipelajari sebagai bagian dari literatur kuno yang menggambarkan pandangan dunia dan keagamaan pada masa itu, dengan mempertimbangkan bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir yang mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Pada era modern, pandangan terhadap Kitab Yobel dalam konteks Islam lebih berfokus pada kajian akademis dan perbandingan agama, mengingat bahwa kitab ini tidak diakui sebagai bagian dari wahyu yang sah dalam Islam. Meskipun Kitab Yobel tidak dianggap sebagai sumber ajaran dalam Islam, dalam konteks ilmiah dan sejarah, beberapa pendekatan baru dapat ditemukan dalam memahami kitab ini. Secara umum, dalam era modern, pandangan Islam terhadap Kitab Yobel tetap konsisten dengan pandangan tradisional bahwa kitab ini bukan wahyu yang sah dan tidak termasuk dalam kitab-kitab yang diakui oleh Islam. Namun, ada beberapa pendekatan yang lebih terbuka dan akademis terhadap keberadaan kitab ini. Di era modern, banyak ilmuwan Muslim yang tertarik untuk mempelajari teks-teks agama lainnya, termasuk Kitab Yobel, dalam kerangka perbandingan agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi Yahudi dan Kristen kuno menggambarkan sejarah para nabi dan ajaran moral mereka, meneliti kesamaan dan perbedaan antara Kitab Yobel dan Al-Quran, terutama dalam hal kisah para nabi, hukum, dan ajaran sosial. Sebagai contoh, kisah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dalam Kitab Yobel menunjukkan banyak kesamaan dengan yang ada dalam Al-Quran, meskipun detail dan penekanannya berbeda. Dalam perspektif Islam, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yang berarti bahwa Kitab Yobel, meskipun tidak sah sebagai wahyu, tetap berfungsi sebagai sumber yang menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran tersebut berkembang di luar wahyu yang sebenarnya. Beberapa ilmuwan Muslim di era modern, terutama dalam bidang sejarah agama dan arkeologi, mempelajari Kitab Yobel sebagai salah satu teks kuno yang memberikan wawasan tentang persepsi agama di zaman pra-Islam. Mereka melihatnya sebagai dokumen yang berperan dalam membentuk tradisi keagamaan, meskipun tidak diakui dalam Islam. Kitab Yobel sering dianggap sebagai hasil penulisan manusia yang berusaha untuk memberi penjelasan lebih jauh mengenai peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat manusia yang telah tercatat dalam kitab-kitab wahyu sebelumnya, termasuk dalam Taurat. Ilmuwan Islam dapat memanfaatkan Kitab Yobel untuk memahami bagaimana umat Yahudi dan Kristen menafsirkan dan merumuskan kisah-kisah tersebut dalam konteks zaman mereka. Beberapa ilmuwan Muslim juga memeriksa Kitab Yobel untuk memahami nilai sosial dan moral yang ada di dalamnya. Meskipun mereka menyadari bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya lebih lengkap dan murni terdapat dalam Al-Quran. Dalam Kitab Yobel, konsep keadilan sosial seperti pembebasan budak, perbaikan hak milik, dan penetapan tahun jubili memiliki beberapa kesamaan dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam ajaran zakat, sedekah, dan pembebasan budak. Meskipun tidak diterima dalam Islam sebagai wahyu atau hukum yang sah, Kitab Yobel mengandung prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan ajaran Islam dalam hal kebersamaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam kajian modern, para ilmuwan Muslim lebih fokus pada konsep universal dalam kitab ini daripada melihatnya sebagai bagian dari wahyu yang harus diterima. Di dunia akademis modern, Kitab Yobel dipandang sebagai sumber historis yang menggambarkan pandangan dunia dan agama pada masa tertentu. Beberapa aspek yang dipelajari oleh ilmuwan Muslim meliputi: dalam Kitab Yobel, kisah para nabi seringkali dipenuhi dengan detail tambahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dalam Kitab Yobel digambarkan sebagai seorang anak yang menentang berhala sejak usia muda. Sementara dalam Islam, kisah ini lebih fokus pada perdebatan Ibrahim dengan kaumnya saat ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 74 hingga 82. Hal ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat kuno mungkin telah melihat peran para nabi dalam kehidupan mereka, meskipun narasi tersebut berbeda dari versi Islam. Kitab Yobel memperkenalkan konsep tahunan jubili yang mengatur pengembalian hak tanah dan pembebasan budak. Meskipun tidak ada praktik tahun jubili dalam Islam, konsep pembebasan budak dan keadilan sosial tetap menjadi bagian penting dari ajaran Islam melalui zakat dan sedekah.
Dalam kajian modern, para ilmuwan Muslim dapat melihat kitab Yobel sebagai contoh peraturan sosial dan ekonomi yang mungkin pernah ada di antara masyarakat kuno, yang dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip sosial Islam yang lebih luas. Pada dasarnya, meskipun kitab Yobel tidak dianggap sebagai wahyu yang sah dalam Islam, di era modern, kitab ini dipelajari sebagai teks historis dan akademis dalam konteks perbandingan agama dan sejarah agama. Islam tidak menganggap kitab Yobel sebagai sumber ajaran atau hukum, tetapi mengakui adanya kesamaan dalam beberapa nilai moral dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Ilmuwan Muslim di era modern lebih cenderung melihat kitab Yobel sebagai sumber sekunder yang memberikan wawasan tentang kultur keagamaan di masa lampau dan bagaimana ajaran-ajaran yang ada dalam kitab ini dapat dibandingkan dengan ajaran Islam yang lebih murni dan universal. Mereka memandang bahwa kitab Yobel, seperti kitab-kitab apokrifa lainnya, adalah bagian dari tradisi keagamaan yang berkembang pada waktu tertentu, namun tidak memiliki kedudukan sebagai wahyu yang sah dalam Islam. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kitab Yobel dan kaitannya dengan akhir zaman, serta Mesias dapat bervariasi. Meskipun kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu dalam Islam, beberapa elemen dalam kitab ini dapat dibahas dari sudut pandang teologi Islam, terutama dalam kaitannya dengan konsep-konsep akhir zaman dan Mesias. Berikut adalah beberapa pandangan dan analisis yang bisa dijumpai terkait kitab Yobel, akhir zaman dan Mesias dalam konteks pemikiran Islam. Sebagian besar ulama Islam tidak mengakui kitab Yobel sebagai wahyu yang sah, karena kitab ini tidak termasuk dalam Al-Quran atau Sunnah. Kitab Yobel dianggap sebagai apokrifa atau tulisan yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak dianggap sah dalam pandangan Islam. Namun, banyak ilmuwan Muslim yang tertarik dengan studi perbandingan agama dan sejarah teks-teks keagamaan, termasuk kitab Yobel, untuk memahami bagaimana konsep-konsep agama berkembang di luar wahyu Islam. Dalam hal ini, mereka melihat kitab Yobel sebagai salah satu teks kuno yang mencatat pandangan tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang juga dibahas dalam Al-Quran, seperti kisah para nabi, keadilan sosial, dan kehidupan umat manusia. Dalam kitab Yobel, tidak ada penggambaran eksplisit tentang akhir zaman seperti yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Namun, ada beberapa elemen yang mungkin dianggap relevan dalam diskusi tentang akhir zaman. Salah satu tema penting dalam kitab Yobel adalah pembebasan tanah dan pembebasan budak dalam siklus tahunan yang dikenal sebagai tahun Jubili. Konsep ini berhubungan dengan keadilan sosial dan pemulihan hak-hak yang hilang, yang pada akhirnya akan membawa masyarakat pada keadaan yang lebih adil dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, meskipun tidak ada konsep jubili dalam bentuk yang sama, pembebasan budak, keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam, terutama yang tercermin dalam praktik zakat, sedekah dan pembebasan budak sebagai bagian dari tatanan moral yang lebih besar. Beberapa ilmuwan Muslim yang mempelajari kitab Yobel dalam konteks akhir zaman dapat melihat paralelisme antara konsep jubili dalam kitab Yobel dengan ajaran-ajaran Islam tentang keadilan sosial yang akan terwujud di akhir zaman melalui kedatangan Al-Mahdi. Dalam beberapa bagian kitab Yobel, terdapat tema tentang pemulihan kebenaran dan keadilan yang dapat dianggap sebagai elemen penting dalam narasi akhir zaman. Dalam Islam, akhir zaman diwarnai dengan kedatangan Al-Mahdi, seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam menuju kemenangan atas kebatilan dan menegakkan keadilan di muka bumi. Beberapa ulama dan ilmuwan Muslim mungkin melihat paralelisme antara harapan tentang pembebasan dan keadilan dalam kitab Yobel dengan kedatangan Al-Mahdi, meskipun tentu saja kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar dalam konteks teologis. Kitab Yobel mengandung unsur-unsur yang terkait dengan kedatangan seorang Mesias atau penyelamat yang akan mengembalikan keadilan di dunia. Namun, dalam Islam, konsep Mesias sangat terkait dengan Nabi Isa yang akan kembali ke dunia menjelang akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebutkan akan kembali sebagai seorang pembawa kebenaran yang menegakkan agama Allah dan membawa kedamaian di dunia. Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dalam ajaran Islam, Al-Mahdi adalah pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk memerintah dengan keadilan. Ada pandangan dalam beberapa kalangan Muslim yang melihat hubungan antara Mesias dalam tradisi Yahudi dan Kristen dengan Al-Mahdi dalam Islam.
Meskipun dalam kitab Yobel, Mesias lebih dikaitkan dengan pembebasan Israel, dalam pandangan Islam, konsep Mesias yang lebih jelas adalah Nabi Isa yang kembali ke dunia untuk mengalahkan kejahatan, termasuk Dajjal, dan menegakkan keadilan. Ilmuwan Muslim yang mempelajari kitab Yobel dalam konteks Mesias seringkali akan membandingkan konsep Mesias Yahudi yang ada dalam kitab tersebut dengan Mesias Islam, yang dalam hal ini adalah Nabi Isa. Mereka akan mencatat bahwa meskipun dalam kitab Yobel ada ide tentang seorang penyelamat atau pembebas, Al-Mahdi dan Nabi Isa memiliki peran yang lebih besar dalam teologi Islam dalam konteks akhir zaman. Kitab Yobel dalam Islam tidak dianggap sebagai wahyu yang sah, dan pengaruhnya dalam ajaran Islam terbatas pada kajian sejarah dan perbandingan agama. Meskipun demikian, beberapa ilmuwan,